Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan suap dalam penganggaran proyek infrastruktur di Dinas PUPR PKPP. KPK membongkar ada modus dengan istilah jatah preman untuk kepala daerah dengan nilai hingga 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Arief Setiawan, dan tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau, Dani M. Nursalam, menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK Joni Stanak memaparkan M. Arief Setiawan sebagai representasi Gubernur Riau meminta fee 5% atau senilai 7 miliar rupiah. Bagi yang tidak mengikuti permintaan itu akan diancam mutasi hingga pencopotan. Joni Stanak menyebut modus ini di kalangan Dinas PUPR Riau disebut sebagai jatah preman. Selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun Saudara Mas yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, pound sterling yang jika dikonversi ke rupiah lebih dari 1,6 miliar. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terbaru setelah pemeriksaan 10 penyelenggara negara termasuk Gubernur Riau yang terjaring operasi tangkap tangan? Kami ajak Anda bergabung bersama Jasmine Rahmadi. Jasmine, bagaimana dengan informasi terkini? Silakan. Ya, selamat petang Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa tadi Komisi Pemberantasan Korupsi ini baru saja menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi, di mana tadi untuk update terakhir menurut pantauan kami tadi Abdul Wahid baru saja meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.53 waktu Indonesia Barat. Dan memang Abdul Wahid ini terjerat kasus dugaan korupsi pemirsa ataupun dugaan pemerasan dengan melakukan penambahan fee anggaran untuk unit kerja di Dinas PUPR PKPP, dan selain itu ada 2 tersangka yang juga ditetapkan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arief Setiawan dan juga ada tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam. Tadi pun penetapan tersangka dari Abdul Wahid dan kedua pihak lainnya diumumkan oleh Wakil Ketua KPK yakni adalah Johanis Tanak, di mana tadi tentunya Johanis Tanak juga menjelaskan kronologi dari penangkapan dan juga kasus yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Dikatakan pemirsa bahwa Abdul Wahid ini melakukan penambahan anggaran fee untuk tahun 2025 untuk unit kerja Dinas PUPR PKPP yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan yang semula sebesar 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah. Lalu karena berhasil melakukan penambahan anggaran tersebut, maka Abdul Wahid pun juga meminta untuk diberikan fee begitu sebesar 2,5%. Nah, karena dilakukan penambahan anggaran ini dan juga pihak dari Abdul Wahid juga meminta untuk diberikan fee, maka digelar pertemuan yang mana pertemuan ini dilakukan oleh seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta juga Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau yang melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut, dan mereka pun sepakat untuk memberikan fee kepada Abdul Wahid sebanyak 5% atau lebih tepatnya yakni 7 miliar rupiah, di mana 7 miliar rupiah ini rencananya akan diberikan secara berkala dimulai pada bulan Juni 2025, lalu pada bulan Agustus 2025 dan juga pada bulan November 2025. Sejauh ini fee yang diberikan kepada Abdul Wahid ini sudah sebesar 4,05 miliar rupiah dari kesepakatan
kesepakatan awal, yakni sebesar 7 miliar rupiah. Dan pemirsa, jika kita kilas balik, memang sebelumnya pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada hari Senin kemarin, tanggal 3 November 2025, yang mana terdapat 10 orang atau total 10 orang yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. Dan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tentunya pihak-pihak tersebut juga langsung diterbangkan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK kemarin, di mana Abdul Wahid ini tiba kemarin pagi atau sekitar pukul 9.36 waktu Indonesia Barat. Selain dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tentunya pihak KPK juga melakukan penyelidikan lebih lanjut pula di lapangan, dan ketika ditemukan bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi, maka kasus ini pun statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Dan tentunya pihak KPK juga sudah menyita sejumlah alat bukti berupa uang, begitu, di mana selain menyita alat bukti berupa uang tersebut di Riau, pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Abdul Wahid yang berlokasi di Jakarta, begitu, dan menemukan uang tunai pula dengan mata uang asing, begitu, atau lebih tepatnya ini terdapat 9.000 pound sterling dan juga 3.000 US dollar, atau jika dikonversi ini berada dalam nilai rupiah sebesar 800 juta rupiah, sehingga total dari uang tunai yang diamankan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai alat bukti ini ada sekitar 1,6 miliar rupiah. Dan ketika pihak KPK ini menganggap bahwa uang tersebut ini dianggap cukup sebagai alat bukti, maka pihak KPK pun juga secara resmi menetapkan 3 pihak sebagai tersangka. Salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Yang menjadi pertanyaan pemirsa ini, apakah hanya 3 tersangka ini atau masih ada tersangka lainnya yang nanti juga akan kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK, karena tentunya saat ini pun pihak KPK masih terus melakukan pendalaman, salah satunya kepada Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda yang hingga saat ini masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Aditya Nugroho, kita akan terus pantau dan terus melihat situasi di Gedung Merah Putih KPK. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi atas laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas.